Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang subgrup normal dan grup faktor. Anggota dari kelompok kami ialah Wasilatul Bariroh dengan NIM T20187084, Virginia Fitrizenko dengan NIM T20187089, Diana Lestari dengan NIM T20187092, dan Alfa Niatus Soleha dengan NIM T20187112. Perkenalkan, nama saya Wasilatul Bariroh, NIM T20187084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi subgrup normal. Yang pertama, definisi 6.2. Sebuah subgrup H dari grup G dikatakan subgrup normal dari G jika dan hanya jika G inverse sama dengan H. Untuk setiap G elemen G, dengan kata lain, H disebut subgrup normal dari G ditulis dengan H subgrup normal dari G jika koset kanan sama dengan koset kiri. Selanjutnya, definisi 6.3. Dua buah subgrup H dan K dari sebuah grup G adalah dua subgrup sekawan atau konjugat jika H sama dengan A inverse untuk suatu A elemen G. Definisi 6.3 sentraliser dari G. CGH sama dengan G elemen G di mana G inverse sama dengan H untuk setiap A elemen H. G elemen G di mana GH sama dengan HG untuk setiap H elemen H. G elemen G di mana G inverse HG sama dengan H untuk setiap H elemen H. Selanjutnya, center dari grup G. ZG sama dengan G elemen G di mana AG sama dengan GA untuk setiap A. Contoh 6.15. Pada Z8, center dari Z8 adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam S3, center dari S3 adalah A yang beranggotakan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dalam M, N kali N, X. Center dari M, N kali N, X adalah inverse sama dengan 1, 0, 0, 1. Selanjutnya, definisi 6.5 normaliser. NGH sama dengan G elemen G di mana G inverse sama dengan H. Dengan cara yang sama dengan pembuktian bahwa CGH adalah subgrup dari G, dapat dibuktikan pula bahwa NGH subgrup dari G. Akan ditunjukkan bahwa CGH subgrup dari NGH karena CGH dan NGH subgrup dari G. Maka untuk menunjukkan CGH subgrup dari NGH, maka cukup dengan menunjukkan CGH subset dari NGH. Misal, diberikan sembarang A elemen CGH, maka A elemen G akan ditunjukkan A inverse sama dengan H.
Misal diambil B elemen A, H, A inverse, maka ada H elemen H sehingga B sama dengan A, H, A inverse. Karena A elemen C, G, H dan H elemen H, maka B sama dengan A, H, A inverse sama dengan H elemen H. Ini berarti A, H, A inverse subset H. Misal diambil H1 elemen H, maka dapat ditulis H1 sama dengan AA inverse H1 AA inverse sama dengan A kurung A inverse H1 A tutup kurung A inverse. Karena A elemen C, G, H dan H1 elemen H, maka A inverse H1A sama dengan H1 sehingga H1 sama dengan A inverse H1A elemen A, HA inverse. Jadi H subset A, HA inverse. Ini berarti AHA inverse sama dengan H. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitrizenko dengan NIM T 2018-7089 akan mempresentasikan teorema subgrup normal. Yang pertama yaitu teorema 6.3. Setiap subgrup dari grup abelian adalah subgrup normal. Bukti, karena H adalah subgrup dari grup abelian G, maka berlaku untuk setiap G elemen G dan H elemen H, maka G HG inverse sama dengan GG inverse H sama dengan EH sama dengan H. Contoh 1. Dalam Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 dengan H 0, 2 adalah subgrup normal dari Z. Hasil tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. Untuk setiap A elemen Z4, AHA inverse elemen H. Kita lihat 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0 elemen H, 1 ditambah 0 ditambah 3 sama dengan 0 elemen H, 2 ditambah 0 ditambah 2 sama dengan 0 elemen H, 3 plus 0 plus 1 sama dengan 0 elemen H. Sedangkan untuk 0 plus 2 ini berlaku untuk yang kedua, yang atas itu berlaku untuk 0. Yang di bawah ini 0 plus 2 plus 0 sama dengan 2 elemen H. Ini bisa kalian dibaca di bawahnya juga. Yang bagian tengah itu 2 semua. Sedangkan yang di atas, yang tengah itu 0 semua. Yang sebelah kanan juga 0 semua. Yang sebelah kanan bawah yang 2 itu juga 2 semua. Karena untuk setiap H elemen H dan A elemen Z4 berlaku AHA inverse elemen H, maka H adalah subgrup normal dari Z4. Teorema 6.4. Misal G sebuah grup, H subgrup normal dari G jika dan hanya jika G H besar sama dengan H besar G kecil, yaitu koset kiri sama dengan koset kanan. H subgrup normal dari G itu sama dengan G kecil H besar untuk setiap G elemen G. Bukti diketahui H subgrup normal dari G akan dibuktikan G kecil H besar sama dengan H besar G kecil untuk setiap G elemen G. Karena H adalah subgrup normal dari G, maka untuk setiap G elemen G sama dengan G H besar G kecil inverse sama dengan H, sehingga G H G inverse dalam kurung, kemudian di luar kurung itu ada G kecil sama dengan H besar G kecil. GH di luar kurung, yang di dalam kurung G inverse sama dengan H besar G kecil. Ini sama dengan GHE sama dengan HG, GH sama dengan HG. Diketahui untuk G elemen G, GH sama dengan HG, maka untuk setiap G elemen G, selanjutnya teorema 6.5. Misal G sebuah grup, H adalah subgrup normal dari G jika dan hanya jika G inverse subset bagian H untuk setiap G elemen G, atau dapat dinyatakan sebagai berikut.
H subgrup normal dari G jika dan hanya jika G H G inverse subset bagian H untuk setiap G elemen G. Bukti, diketahui H subgrup normal dari G akan dibuktikan G H G inverse subset bagian H untuk setiap G elemen G. Ambil sembarang A elemen G H G inverse, maka A dapat dinyatakan sebagai A sama dengan GH1 G inverse untuk H1 elemen H. Maka jika GH1 elemen HG dapat dituliskan GH1 sama dengan H2G untuk H2 elemen H. Untuk setiap G elemen G ada G inverse elemen G, sehingga A sama dengan GH1 G inverse sama dengan H2G G inverse sama dengan H2E sama dengan H2 elemen H. Jadi terbukti untuk A elemen G H G inverse, maka A elemen H atau G H G inverse subset bagian H. Teorema 6.6. Jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G, maka H irisan K merupakan subgrup normal dari G. HK sama dengan KH subgrup normal pula dari G. H gabungan K sama dengan HK. Bukti teorema 6.6. Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G. Akan dibuktikan bahwa H irisan K juga subgrup normal dari G. H dan K subgrup normal dari G, maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG, sehingga H irisan K sama dengan X di mana X elemen H dan X elemen K. Untuk setiap X elemen H gabungan K, dan untuk setiap G elemen G, XG sama dengan GX. Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G. Akan dibuktikan HK sama dengan KH, subgrup normal dari G. H dan K subgrup normal G. Maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG. Karena H dan K subgrup normal, maka HK sama dengan KH. Serta untuk setiap G elemen G, G dalam kurung HK sama dengan dalam kurung HK G. Bukti teorema 6.6. Diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G. Akan dibuktikan H gabungan K sama dengan HK. Pertama, dibuktikan bahwa H gabungan K subset HK. Diambil sembarang X di elemen H gabungan K. Untuk X elemen H diperoleh bahwa X sama dengan XEG elemen HK, karena X elemen H dan EG elemen K. Untuk X elemen K diperoleh bahwa X sama dengan EGX elemen HK karena EG elemen H dan X elemen K. Jadi untuk sembarang X elemen H gabungan K berlaku X elemen HK. Dengan kata lain terbukti H gabungan K subset HK. Selanjutnya dibuktikan bahwa HK merupakan subgrup terkecil memuat H gabungan K. Diambil sembarang M subgrup di G dengan M memuat H gabungan K. Diambil sembarang X elemen HK karena X sama dengan HK diperoleh bahwa X sama dengan HK kecil untuk suatu H elemen H besar dan K elemen K besar. Di lain pihak karena M memuat H gabungan K diperoleh bahwa H elemen M dan K elemen M. Karena M subgrup G diperoleh X sama dengan HK kecil elemen M besar. Jadi untuk sembarang X elemen HK berlaku X elemen M. Dengan kata lain terbukti HK subset bagian M. Karena untuk sembarang M subgrup G dengan M memuat H gabungan K berlaku HK subset M. Maka terbukti bahwa HK merupakan subgrup terkecil yang memuat H gabungan K. Dengan demikian terbukti bahwa H gabungan K sama dengan HK. Perkenalkan, nama saya Diana Lestari. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi grup faktor. Definisi 6.6, yaitu jika H subgrup normal dari grup G di mana himpunan koset dari H dalam G
adalah grup faktor dari G dan dinotasikan dengan G oleh H. Dan order dari grup faktor G oleh H ini adalah banyaknya koset-koset dari H dalam G yang dituliskan sebagai berikut. Mutlak G oleh H sama dengan mutlak G dibagi H sama dengan mutlak G dibagi mutlak H. Contoh, ada himpunan Z6 yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana Z6 terhadap operasi penjumlahan modulo 6 adalah grup abelian, dan himpunan H yang beranggotakan 0, 2, dan 4 adalah subgrup. Maka, tentukan grup faktor dari Z6 oleh H. Penyelesaiannya, langkah pertama yang bisa kita ambil ialah kita pastikan terlebih dahulu apakah H tersebut merupakan sebuah subgrup normal dari Z6. Maka kita bisa mencari koset kiri dari H dalam Z6 terlebih dahulu, sehingga 0 plus H sama dengan 0 plus anggota dari himpunan H itu tadi, yaitu 0, 2, dan 4, sehingga diperoleh hasilnya 0, 2, dan 4. 1 plus H sama dengan 1 plus 0, 2, dan 4, dan hasilnya diperoleh yaitu 1, 3, dan 5, sampai dengan 5 plus H sama dengan 5 plus 0, 2, dan 4, sehingga nanti diperoleh hasilnya 5, 1, dan 3. Selanjutnya, setelah kita mencari koset kiri, kita lanjutkan ke koset kanan. Kita cari koset kanan dari H dalam Z6, maka kita peroleh H plus 0 sama dengan anggota dari himpunan H itu sendiri, yaitu 0, 2, dan 4 ditambah dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0, 2, dan 4. Dan hasil dari koset kanan sama dengan koset kiri, sehingga bisa kita peroleh 0 plus H sama dengan H plus 0, dan 1 plus H sama dengan H plus 0, 1 plus H sama dengan H plus 1 sampai dengan 5 plus H sama dengan H plus 5. Sehingga berdasarkan hal di atas bisa kita simpulkan jika koset kiri dari H dalam Z6 sama dengan koset kanan dari H dalam Z6. Langkah selanjutnya yaitu kita cari grup faktor dari Z6 oleh H, di mana Z6 oleh H ini merupakan himpunan koset-koset dari H dalam Z6, sehingga bisa kita peroleh anggota himpunan dari Z6 oleh H ialah H, 1 plus H. Nah, sebelum itu kita buktikan bahwa Z6 oleh H ini merupakan sebuah grup, maka bisa kita tampilkan dalam tabel berikut. Sehingga Z6 oleh H ini memiliki sifat tertutup dan asosiatif terhadap operasi penjumlahan, dan Z6 oleh H ini juga memiliki elemen identitas yaitu H, dan setiap elemen pada Z6 oleh H ini juga memiliki inverse, yaitu H inverse sama dengan H, dan 1 plus H inverse sama dengan 1 plus H. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Z6 oleh H ini merupakan grup faktor. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfaniatus Solehah dengan NIM T20187112 akan menerangkan tentang teorema yang ada pada grup faktor. Yang pertama, kita akan membahas tentang teorema 6.6 yang bunyinya adalah grup faktor dari grup siklik adalah siklik. Buktinya, misalkan sebuah grup G adalah grup siklik, maka grup G dapat ditulis sebagai berikut. Ini adalah bentuk dari grup siklik G, yaitu G sama dengan generator A sama dengan
A pangkat N, di mana N itu adalah anggota dari Z. Hal ini berarti G per H dapat dibangun oleh suatu elemen AH, yang mana AH adalah elemen G per H. Karena untuk sembarang GH dalam G per H berlaku G sama dengan A pangkat M untuk suatu bilangan bulat M, sehingga dapat dituliskan bahwa GH itu sama dengan A pangkat MH sama dengan AH pangkat M. Terbukti bahwa G per H dibangun oleh suatu elemen dalam G per H. Dengan kata lain, G per H itu adalah siklik. Yang kedua, teorema 6.7. Jika G grup abelian, maka G per H juga abelian. Bukti, ambil sembarang elemen dari G per H. Kita ambil misalkan AH dan BH. Karena G merupakan grup abelian, maka AH dikali BH itu sama dengan ABH, sama dengan BAH, dan sama dengan BH-AB. Sehingga jika bentuknya seperti itu, maka terbukti bahwa G per H itu adalah abelian. Selanjutnya teorema 6.8. Jika G per H siklik serta setiap elemen di H komutatif dengan semua elemen di G, maka G adalah grup abelian. Bukti, karena G per H itu siklik, maka G per H dapat dinyatakan sebagai bentuk umum dari grup siklik, yaitu G per H sama dengan generator AH dan sama dengan AH pangkat N, di mana N itu elemen dari Z. Karena AH pangkat N sama dengan A pangkat NH, maka semua koset kiri dari H dalam G berbentuk A pangkat NH. Selanjutnya ambil sembarang G1 dan G2 dalam G. Misal G1 dan G2 itu berada dalam suatu koset dalam H dalam G. Berada dalam suatu koset dari H dalam G. Misal G1 dan dalam A pangkat NH dan G2 dalam A pangkat MH untuk suatu bilangan bulat N dan M. Maka dapat dinyatakan bahwa G1 sama dengan A pangkat NH1 dan G2 sama dengan A pangkat MH2 untuk H1 dan H2 dalam H. Maka jika G1 dikali dengan G2 itu sama dengan A pangkat NH1 dikali A pangkat MH2. Dan bisa ditulis dengan AN, AM, H1, H2. Dan juga bisa kita balik menjadi AM, AN, H2, H1. Sehingga terbentuklah A pangkat MH2 dikali A pangkat NH1. Jika bentuk seperti ini, maka hasil akhir ini membuktikan bahwa G adalah grup abelian. Karena berlaku sifat komutatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.